kenapa dia menjadi jantan dan betina gitu loh. Itu Cuman sama- karena dia nggak kawin, jadi dia nggak jadi. Jadi kalau cewek nggak kawin mati. Nah itu suatu hal yang wajar. Tapi hidup. Tapi kita nggak tahu masa hidupnya. Salah kayaknya. Ini kan bercocok tanam. Kami yang nanya harusnya. Oh, Pak. iya. Bukan Bapak yang nanya. Iya, terus. Aduh. Lah kamu kelamaan. Intinya Botani Flora hadir untuk dunia tanaman hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Botani Flora. Oh sorry, pas lagi pegang pisau. Ini yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ini panenan yang keempat. Yang awalnya di konten sebelumnya yang sudah terjual itu dari induk yang ini. Yang pertama yang saya punya. Yang kedua itu di sini, di tanaman ini yang mau kita panen lagi sekarang. Yang ketiga kemarin di tanaman Warocyanum yang ini. Lah, warok yang ini itu kemarin setelah dipanen, tongkol selanjutnya itu nggak jadi. Ini, tongkol selanjutnya nggak jadi. Sini. Lah, tongkol selanjutnya ini nggak jadi. Karena kemarin itu dia langsung nyerbu. Jadi entah lendirnya itu aku nggak ketahuan. Intinya bareng ini 3 itu sama-sama nongkol, umurnya hampir sama. Tapi yang ini itu ketahuannya udah nyerbu. Lah serbuknya itu sudah digunakan untuk yang ini, yang tongkol yang ini, yang pohon ini, terus sama di sini. Jadi menggunakan serbuk inilah. Karena ini kemarin nggak sempet ngelendir, jadi dia nggak jadi. Lah ini dibuang nih. Sudah kelihatan kuning. Sudah kelihatan kuning, ini dibuang nih. Nah ini salah satu ketika dia nggak kawin atau ketika dia tidak melakukan penyerbukan itu nggak bakal jadi. Berarti ini gagal di situ. Kadang kalau terus-terusan ya kasihan ya. Terus kalau yang ini itu kena serbuknya yang ini dulu. Serbuknya. Jadi kenapa di botani ini menyilangkan itu hanya dalam satu jenis tanaman? Karena biar mudah jualnya. Karena kalau kita menciptakan hybrid itu suatu tantangan baru. Dan yang namanya breeder itu memang harus konsisten. Dalam artian seperti ini kan hybrid Luxurian sama Angel Dream. Jadi diambil yang terbaik baru dipelihara. Yang bentuknya nggak jelas, bentuknya yang bisa merusak pasar itu biasanya tidak dipasarkan atau nggak tahu kemana. Biasanya pakai no ID atau gimana gitu kan ya. Saya nggak ngomong kalau mainnya dilenyapkan kan juga dia juga tanaman hidup. Intinya tidak dikasih nama. Kalau yang ini itu memang bukan silangan saya. Ini hasil silangan temen saya. Itu Luxurian sama Angel Dream. Ini salah satu hybrid dari Luxurian. Terus yang ini sudah jadi warok. Nah kenapa ini dari konten-konten sebelumnya itu kan tongkolnya itu lurus. Ini kenapa belok-belok begini? Jadi kayak huruf apa nih? Jadi kayak pancing gini ya. Ya kayak huruf J kalau dilihat dari sana. Itu karena dia nggak utuh. Berarti perkawinannya itu dia nggak utuh. Tidak setiap mata itu kena serbuk gitu loh. Jadinya seperti ini. Belok berlekok-lekok gitu. Ya kita coba panen sekarang. Nah, kita langsung potong ya di sini ya. Boleh pakai gunting atau pakai pisau dan lain-lain. Nah, kemarin satu tongkol utuh segini, bijinya itu yang ditanam sekitar 4.200-an ya. Kalau yang ini mungkin lebih sedikit, karena ini nggak utuh. Bijinya itu nggak utuh. Satu tongkol itu nggak utuh. Nah, ini ya, jadi nggak utuh. Kita buka. Kita buka sekarang. Oke. Kita buka sekarang. Oke, seperti biasa foto dulu. Oke, nah
Ini seperti biasa loh, bijinya udah ada yang kesini nih. Nanti kita coba disemai seperti biasa sambil ngobrol, karena kebetulan hari ini Botani Flora lagi kedatangan anak magang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang mereka itu salah satunya ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Medan, sama dari Riau. Nah, kita nanti bisa kenalan sambil ngobrol, sambil ngerjain ini. Sambil ngisi waktu ya, ngisi waktu sambil ngerjain ini, sambil podcast. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan mereka itu biasanya seputar apa yang ingin mereka ketahui. Dan kita lihat pertanyaan-pertanyaan mahasiswa masa kini atau generasi sekarang tentang tanaman hias itu seperti apa. Oke, sambil mengerjakan nyemai biji Warokeanum atau lidah gajah ini, kita sambil ngobrol sama mahasiswa itu ya, sambil ngerjakan biar mahasiswanya ada kerjaan ini. Oke, sini guys. Oke. Ngobrol di sini. Setting sih. Duduknya ditata sih, cukup ya, Bang. Ini prosesnya, ini lagi mau menyemai. Jadi kalau kamu lihat konten Botani Flora yang kemarin-kemarin, banyak sekali konten tentang lidah gajah. Karena kemarin memang panennya sampai 4 kali ini. Ini yang keempat. Sekarang prosesnya ini dipreteli. Dipreteli ini apa namanya? Ya, diambil bijinya. Ini yang di plastik ini eman ini. Karena bisa aja karena satu biji merah ini, itu isinya dua biji. Oke, sambil ngerjakan kita kenalan dulu ya. Kita kenalan sama subscriber, sama follower, dan para netizen. Oke, kita kenalan dari Mas siapa lagi? Sing paling gede. Perkenalkan, nama saya Yudi Abi Munzir dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 21, prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Udah, jurusannya agribisnis ya? Iya. Waduh, tentang bisnis, berarti bisnis tentang pertanian. Pertanian. Gimana cara jual berarti kan? Iya, ya, berarti nanti kamu harus jualin ini semua ya. Siap. Se-Indonesia lo targetmu gak di sini toh. Nah, kalau mahasiswa ini satu ini, Mas, mic-nya ini angkatan berapa nih mahasiswanya? ini kita dapat sponsor dari IMS ya kan, yang biasanya ekspor. Ini petani handal kita ini, Mr. Regen. Oh iya. Petani handal kita Mr. Regen. Kamu tadi mati mic-nya. Baterainya habis ya? Oh iya, kedengeran paling. Ya gini, maklum guys, mahasiswa sekarang itu kayak gitu. Mahasiswa yang disalahkan. Iya. Terus lanjut. Siap. Kamu kenalan. Saya Rizky Kurnia Ilahi, asal dari Riau, kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saya angkatan 2021 mengambil jurusan agribisnis. Wah, agribisnis juga, guys. Lanjut. Oke, saya Muhammad Fajri Hakoni, biasa dipanggil Hakoni, dari prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, asal saya Sidoarjo, Jawa Timur, angkatan 2021. Oh, ini berarti angkatan 2021 semua. Oke, sekarang kita ngobrol aja di sini sambil ngerjakan ini. Boleh fokus sama pertanyaan ini atau pertanyaan tentang agribisnis atau semuanya apa yang kalian tahu tentang tanaman hias atau pertanian lainnya wis, sembarang wis. Kini ensiklopedia aja. Lek nggak ngerti tanya Google atau AI. Siap. Ya kan? Jadi aku bisa jawab saya ngaku ngerti AI. Oke, kalau nggak ngerti ada backupnya. Ada Mr. Regen di sini. Wis, tanya boleh. Ngobrol. Tanya Kayak jagung ya, Pak? Ya, ini bijinya kayak jagung. Pertanyaanmu gak masuk plus. Kayak pertanyaannya anakku SD. Ya gak apa-apa. Ya, cara kualitasnya mahasiswa sekarang ini kayak apa? Biar dosenmu lihat ini kampusmu ini. Magang ini berapa lama? Magang ini 1 bulan ya. 30 hari kerja, Pak. 30 hari kerja. 30 hari kerja. Ini loh. Magang kuliah semester berapa? Semester 7 dikasih kesempatan magang itu 30 hari kerja. Training kerja aja biar bisa menjadi profesional itu kelihatannya itu minimal 3 bulan. Baru kelihatan ini aslinya orang. Biasanya kalau sebulan atau 30 itu belum aslinya itu orangnya. Sok rajin, sok pinter, sok gini lah biasanya kalau dalam bulan pertama. Biasanya kalau bulan kedua sudah mulai keluar aslinya. Bulan ketiga, makanya training kerja-kerja itu biasanya 3 bulan. Lah kalian magang ini cuma 30 hari kerja ini bisa wajah palsu semua ini di sini.
Maksudnya itu 30 hari kerja itu berarti kira-kira apa targetnya? Kok cuma 30 hari kerja? Apa hanya absen aja biar dapat nilai? Atau hanya syarat dari kampus formalitas? Atau memang benar-benar magang tujuannya belajar 30 hari kerja itu apa targetnya? Kalau target dari kampus itu sebenarnya udah peraturan dari kampus. Kita juga mengejar jadwal akademik yang lain juga. Jadi cara dari kampus emang 30 hari kerja gitu. Cuman 30 hari kerja Cuman tuh. yang membedakan kan, misal kita seminggu itu 5 hari kerja, seminggu dapat 5 hari kerja. Jadi hitungannya ya sebulan setengah atau 6 minggu. Jadi kalau di botani kan seminggu 6 hari kerja. Itu jadi ya Kalau di Botani 24 jam deh. 24 jam. Ya, kecuali tutup. Non-stop kecuali tutup. kalah warung Madura ya. Kalah. Gini kok. Ya berarti targetnya ini belum ada target. Kamu belum jawab targetnya apa. Kalau itu kan baru ketentuan dari kampus, gitu kan aturannya segitu, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Harapannya dari kampus ini program itu kan punya target magang itu biar apa gitu. Kalau kemarin sebenarnya target magang itu judul dari kita sendiri. Kemarin kan kita ngambil judul di proposal itu budidaya. Jadi di 30 hari kerja itu kita fokus ke budidayanya. Oh, kebetulan ini berarti lagi semai ini kebetulan jadi budidaya ya. Nah, padahal agribisnis ya. Sebenarnya bisa ngambil pemasaran, cuman kita kemarin ngambil lebih fokusnya ke budidayanya. Kenapa kok nggak ambil pemasaran biar jualan di sini? Tapi sekalian pemasaran, Pak. Iya, Dari sekalian. budaya sampai pemasaran kan. Oke, nanti nge-live di TikTok ya. Cek odam. Oke, berarti ini lagi fokusnya ke budidaya. Ini baterainya habis, Bos. Hidup mati. Ini aja ya. Oke. Untung ada cadangan. Buat. Nah, berarti kalau budidaya, yang selama ini kamu pelajari tentang budidaya itu apa? Budidaya itu apa? Beranak pinak atau bercocok tanam? Ya. Ini salah kayaknya. Ini kan bercocok tanam. Kami yang nanya harusnya, Oh, Pak. iya. Bukan Bapak yang nanya. Iya, lah kamu kelamaan. Salah ini, Kita guys. kena jebak Salah. di sini. Iya, Kita yang kena jebak di sini. Ayo, Kita ayo. yang pusing nih. Ayo, oke. Yo, Ralan. Ya, mahasiswa ini ngeyel lagi. Terus tanya. Jadi kan di satu biji ini di dalamnya ada 2 biji, itu gimana ceritanya, Pak? Kok bisa ada 2 biji di dalam? Ini dari Allah yang Maha Kuasa yang Wah, menciptakan. gitu ya. Itu jawabannya. Ya, Ya, Jawabannya ada tidak salah. ada beberapa karakter tanaman itu yang mempunyai, misalnya kayak kuping gajah papilaminum yang daunnya hitam-hitam itu. Ya. Atau itu bijinya biasanya hanya 1. Ya, udah kita semai gitu kan. Terus ada yang masih mau jadi. Cuman untuk karakter Anthurium spesies seperti Waropianum, seperti VCI, seperti Superboom, ya kan gambarnya tampil di sini ya. Nah, Superboom itu memang bijinya 2. Jadi kalau aku ditanya kenapa bijinya 2, nggak ngerti. Sekarang aku tanya balik, kenapa bijimu 2? Kenapa bijimu 2? Karena jantan kan. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Karena tanaman ini mempunyai 2 jenis kelamin, putik dan benang sari. Ya kan kalau tanaman, bukan cewek cowok, tapi putik dan benang sari. Di kampus diajari kan, putik itu cowok apa cewek? Bayud. Putik cewek. Ya bener. Kalau benang sari itu cowoknya. Nah, kalau di Anthurium itu ketika dia menjadi putih atau putiknya terbuka, dia biasanya ngelendir. Nah, kalau cewek tuh basah tuh. Nah, gitu. Jadi dia masa klimaksnya atau masa kawinnya itu dia prosesnya ngelendir. Nah, ngelendir jadi di tongkol itu keluar lendir. Mungkin gambarnya bisa ditunjukkan sama bos konten kreator ini. Nah, itu. Nah, kalau dia menjadi dalam tongkol yang sama ya, dalam satu tongkol yang sama, dia itu biasanya jadi cewek dulu. Ntar kalau sudah dikawinin atau tidak dikawinin, dia nanti keluar serbuk. Aku nggak pernah pakai mikroskop, dia itu lubangnya sama atau enggak. Bisa jadi satu tongkol itu lubangnya putih yang sebelah sini, benang sari di sebelahnya gitu. Lubangnya maksudnya pori-porinya, Pak. Matanya lah, matanya. Mungkin seperti itu. Jadi titiknya lah. Saya nggak tahu dengan titik yang sama atau titik yang berbeda. Aku nggak pernah pakai mikroskop. Itu tugas kalian yang generasi baru ini. Kenapa dia menjadi jantan dan betina gitu loh.
Nah, kalau sudah keluar serbuk, itu berarti dia prosesnya sudah menjadi jantan. Nah, serbuknya itu yang diambil. Biasanya kalau dalam satu tongkol itu bisa selfing. Jadi dalam satu tongkol dikawinkan itu bisa. Jadi dalam artian ketika dia menjadi, tapi harus, dalam satu pohon. Dalam satu pohon. Nah, karena kalau dalam satu tongkol kayaknya mustahil. Mustahil, Pak. Karena dia jadi betina dulu. Itu mungkin sudah keadilan dari Subhanallah wa ta'ala ya, dalam artian kalau dia jadi jantan dulu, maka mungkin spesiesnya akan menjadi hama. Karena sudah pasti jadi bijinya, karena jantan dulu. Serbuknya ketika serbuk dia ngelendir, udah pasti kawin sendiri kan. Nah, karena mungkin sudah memang dunia ini dibuat seperti itu, jadi cewek dulu, ya kan, putih dulu, akhirnya kan belum ada jantannya nih, dia nggak jadi. Kalau seandainya satu pohon ya, kalau di rumah kalian itu hanya punya anturium, hanya satu pohon, itu caranya begini. Ketika dia sudah nongkol ya, terus dia ngelendir, sudah keluar putihnya itu, lendirnya keluar, biasanya ditunggu sampai selesai lendirnya. Selesai lendirnya lalu keluar serbuk. Nah, serbuk itu bisa kamu simpan. Nanti aku kasih kontaknya lah di konten ini. Aku juga nyimpen nyerbuk. Bapak ada nyimpan? Ada di kulkas gitu. Sekarang? Kan? Iya. Ada, Pak? Ada. Boleh lihat kita? Ambil di kulkas. Kepo nih kita. Iya. Jupuk di kulkas. Langsung jupuk. Iya. Di kulkas kamu cari yang di bawahnya freezer. Ya. Kamu cari ada plastik, ada plastik aluminium foil. Oke. Ambilin. Lewat sini. Oke, si siapa ini tadi, si Riau ini? Si Rizky. Si Rizky ini lagi ngambil serbuk. Lanjut sama kamu. Nah, itu dari proses penyerbukan terus pengawinan itu sampai jadi biji butuh berapa lama, Pak? Setiap tanaman itu berbeda-beda. Cuman kalau anturium yang Warockeanum ini biasanya 1 bulan itu sudah mulai terlihat, belum matang ya, sudah mulai terlihat 2 mingguan lah. 2 minggu itu sudah mulai terlihat ada isinya. Oh, ini kemungkinan jadi atau tidak. Tapi ketika kelihatan ada isinya terus sampai 1 bulan tangkai tongkolnya itu kuning, itu biasanya nggak jadi seperti yang konten awal-awal. Nah, itu biasanya nggak jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini ketika kita punya satu pohon atau punya serbuk yang akan disimpan. Jadi contohnya disimpan ini boleh karena kita punya satu pohon, kita perlu nyimpan. Atau kita punya spesies atau tanamannya anturiumnya kita itu bagus, jenis yang bagus, jenis yang mahal, jenis yang rare seperti yang variegata kayak di situ. Itu waktu dia nyerbuk gak ada tanaman lain yang ngelendir. Ah, jadi eman kan serbuknya. Jadi disimpan. Cara simpannya itu pakai aluminium foil. Jadi ini kalau dibuka bisa gagal ini. Waduh, bisa, jangan Pak. bisa terkontaminasi. Jangan. Jadi aku contohin aja. Contohin. Nah, jadi disimpan terus dikasih nama. Dikasih nama seperti ini blue papilaminum gitu kan ya. Jadi pakai aluminium foil. Jadi di tongkol itu diserbuin, biasanya jatuh kan. Serbuin maksudnya pakai tangan dikorek-korek gitu. Pakai tangan boleh, tapi kalau aku pakai kuas. Dan kuasnya ini Gak ada contoh, Pak? tolong ambilkan kuas kuning di situ. Nah, kuasnya ini kayak gini, ya kan? Nah, buat gini. Oh, kuas make up ya. Aku nggak tahu. Pokoknya intinya nih, ini punya istri pertama aku pinjam. Waduh, istri kedua, Pak. Istri pertama. Kedua nggak ada. Nah, itu di sini, ini diserbuin, biasanya jatuh terus dilipat, dimasukin. Ya, biar ini karena di kuasnya itu banyak, jadi nggak aku rontokin semua, jadi aku simpan begini, aku gulung di yang banyak serbuknya. Serbuknya kan halus kan, Pak? Halus. Jadi kalau emang Kayak bisa tepung. Bisa. bukannya terbang? Ya, ada yang terbang memang. Ada yang terbang. Jadi gimana caranya kita lah? Masa mau diakali tanaman? Ya kan? Yes, gitu. Kalau kalian punya satu pohon di rumah, jadi ketika dia ngelendir dibiarin dulu. Nanti kalau sudah nyerbuk, lalu disimpan. Ini disimpannya itu di dalam kulkas aja, nggak usah di freezernya. Nah, jadi biar steril, jadi taruh di aluminium foil. Aluminium foil mungkin untuk ngawetin ya. Aluminium foil, terus
disimpan di kulkas. Udah jelas tentang ini, dibalikin lagi. Nah, siap. Jadi alaminya gimana Pak? Ya tunggu dulu, dibalikin dulu. Oh, dibalikin dulu Iya, ya? Oke. biar nggak mati serbunya. Ikan lagi nih, siap. Aduh. Sosok nanya tadi. Sosok mau ngambil. Capek kok kan. Oke lanjut, ini contohnya kalau nggak jadi. Kalau nggak jadi, kalau udah batangnya kelihatan kuning kayak gini nih, seludangnya udah kuning, ini biasanya nggak jadi. Ini nih, ini serbu ini. Nah, ini serbu. Boleh coba Pak? Ya boleh. Dicoba. Wah, Nah, rasa boleh. tebu ya Pak ya? Nah ini serbuknya. Ini bisa dipakai untuk dikawinkan serbu ini. Berarti dia sebagai jantan. Cuman aku nggak ngerti, soalnya ngelendirnya juga di sini gitu. Tapi kan Bapak bilang gagal, tapi bisa dijadiin. Bisa, kalau serbunya bisa. Dikawinkan Cuman sama- karena dia nggak kawin, jadi dia nggak jadi. Jadi kalau cewek nggak kawin mati. Kalau cowok aman ya. Aman, nggak Cowok. santai. Hidup itu nggak punya keturunan. Oke lanjut, ini sekarang lagi sambil ngerjain saya ini tadi kulitnya itu dibuka gini ya, kulitnya dibuka. Ini yang ada yang ini satu ini isinya, karena memang kadang nggak semua jadi dua ya. Waduh, gimana guys? Tadi bilangnya 1 biji itu 2 isinya. Pas guys. kebetulan ini. Oh kebetulan. Siap. Kebetulan lah yang ini dua nih. No. Wah, agak scam. Oke, siap. Kasih nanti Mas Son ketawa. Oke, terus lanjut. Apa pertanyaan kalian? 1 biji ini isinya 2 ya Pak ya. Ya, kebanyakan di Nah. sini dua. Terus 1 tongkol yang Bapak panen-panen sebelumnya itu bisa menghasilkan berapa ribu tanaman? 4.200 kalau bijinya ya. Kalau bijinya itu kemarin karena kita semai, yang konten kemarin bisa itu masih sekarang sudah sampai kayak gitu. Satu kotak aku isi 100 itu ada 42, berarti sekitar 4.200 lebih, karena kan ada yang diisi 102, ada yang diisi 111 kemarin terakhir. Tapi belum tentu semuanya bisa tumbuh dengan baik. Nah, seperti contohnya yang ini nih. Ini satu kotak itu diisi 100. Satu kotak itu waktu nanam diisi 100. Ada yang tumbuh itu putih semua. Kalau tumbuhnya putih semua, ini biasanya dia nggak bisa bertahan hidup. Nah, selama dia dapat nutrisi dari bijinya, dia masih bisa tumbuh dan hidup. Tapi ketika nutrisi di dalam bijinya ini sudah habis, itu biasanya dia mati. Kenapa dia mati? Apa Ki? Jadi Allah Subhanahu wa taala. Dosen catat nih, nggak ada yang tahu ini gimana, apa yang dipelajari di sekolah ini. Nah, dia itu putih, nggak bisa bertahan hidup karena dia tidak mempunyai klorofil. Nah, itu yang mau saya jawab tadi. Iya, tidak punya klorofil. Klorofil itu zat hijau di daun. Dia yang masak makanan, ya kan. Nah, dia tuh nggak punya. Nah, tapi kalau klorofilnya penuh, itu ini bisa hidup kalau hijau. Tapi harapannya para petani itu biasanya setengah-setengah. Klorofil kalau bisa itu jangan ada semua, tapi ada setengah-setengah. Seperti tolong ambilkan kuping gajah yang varigata itu, yang pot putih itu depannya. Nah, ini kuping gajah hybrid varigata. Yang bagusnya Pak. Ya, ini segini masih harga 5 jutaan segini. Itu ketika dia klorofilnya separuh-separuh. Nah, jadi yang putih ini nggak ada klorofil, yang kuning nggak ada klorofil, jadinya ini namanya tanaman varigata. Kenapa dia bisa menjadi mahal? Karena jarang atau langka. Dalam artian dia itu hanya berapa persen yang bisa menjadi seperti ini, gitu. Seperti lidah gajah yang kemarin itu ada kecil satu di situ, tapi masih belum tentu. Nah, kalau sudah daunnya sebesar ini, sudah remaja kayak gini nih, ini berarti sudah permanen, sudah pasti. Oke, balikin lagi. Siapa? Nah itu tadi, ketika kita tanam 100, itu kadang ada yang menjadi putih, ada juga yang gagal tumbuh seperti ini. Sini. Nah, ini gagal tumbuh nih. Nih gagal tumbuh yang ini kan. Nah, ada yang tumbuh juga. Jadi tidak semuanya 100. Nah, itu suatu hal yang wajar. Anggap ya, hitungannya petani itu, anggap kita tumbuh 50% aja. 50% sudah tumbuh, itu sudah alhamdulillah. Kita sudah bisa apa ya, budidaya dari separuhnya itu kan berarti kan sekitar 2000 atau 2500 gitu.
Kemarin yang kita semai 4.600 itu ternyata tumbuhnya yang berhasil tumbuh ya, yang berhasil tumbuh di pot itu sekitar 2.200-an. Yang sudah pasti bisa besar gitu. Berarti Bapak chance-nya berarti 50-50 berarti. Ya wis mending nggak usah berharap banyak-banyak, intinya 50% hidup itu sudah alhamdulillah. Makanya jangan sampai ada satu biji yang terjatuh, yang terbuang gitu kan, eman gitu loh. Karena bisa saja ini bisa menjadi variegata. Ada nggak Pak orang yang diusahain ini pasti jadi varigata gitu? Dari bijinya dia tahu kalau ini. Banyak. Oh iya. Banyak. Di Indonesia? Banyak. Di Indonesia. Kalau kayak gini tuh perlakuan khusus atau emang sesuai SOP, Bang? Suka-suka aja. Suka-suka aja. Nggak ada perlakuan khusus. Jadi kamu mau langsung di keran juga nggak masalah, mau di sungai juga nggak masalah, mau di laut juga nggak masalah, terserah kamu. Cuman yang jelas airnya ini pakai air yang bersih. Pakai air yang bersih, jangan bekas Berarti comberan, di sungai bekas nggak boleh kora-kora berarti? gitu kan. Berarti di sungai nggak boleh berarti? Di sungai boleh, Tergantung kan, sungainya. kan sungai ngalir kan. Aku berdua. Kalau sungai di Kota Batu kan bening semua kan. Ya, beda kan sama di Sungai Sidoarjo ya kan. Orangnya. buat pemerintah Sidoarjo. Iya, beda. Jadi biji ini juga nanti kita rendam sama fungisida nanti prosesnya biar nggak jamur. Kalau nggak nanya aku yang nanya ini. Jangan Pak, jangan. jangan nanya Pak. Nanti aku banyak nanya. Berarti Pak. biji ini nggak pakai perlakuan khusus, tinggal tanam-tanam doang, Pak? Atau buat medianya? Ya ada, tentunya ada. Kalau kita tanam sembarang di tanah, di apa kadang pertumbuhannya lebih lambat. Oh. Boleh ambil Pak? Kalau yang ini aku tanam di pakai sphagnum moss. Apa itu Pak? Sphagnum moss, lumut lah. Kalau nggak ngerti sphagnum moss, lumut atau Ini browsing aja. Ini lumut Pak. Ya, lumut yang steril itu sphagnum moss. Nah, tapi kalau yang itu, Mas Regen tolong ambilkan yang itu. Kalau yang ini itu semayan yang ketiga. Ini aku nanamnya itu di apa namanya? Di pit moss. Lumut lagi. Bukan. Bukan. Ya sama sejenis lumut tapi beda. Kalau ini sphagnum moss, pit moss itu lebih halus bahannya. Ada pit moss yang nah, kayak gini. Ini nanti calonnya ditanam di sini. Nah, ini media tanamnya. Ini medianya. Dipakai di pit moss. Lah pit moss ini aku campurin karena kalau pit moss semua jadinya nanti terlalu lembab dan terlalu padat. Jadi untuk mengurangi kepadatan aku pakai sekam sangrai. Nah, pakai sekam sangrai. Itu manis ini coba. Iya, udah nyoba tadi guys. Coba aja kalian kalau ada di rumah kayak gini coba aja. Pakai nasi enak. Jangan ya, Dek ya. Oke, ini pakai pit moss. Terus untuk awal-awal nggak disungkup itu nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Oke. Tapi disungkup ini lebih cepat, terus dia lebih terhindar dari jamur. Terus lebih terhindar juga dari burung yang datang, biasanya kan dimakan, tupai, tikus, kamu gitu kan, dan lain-lain lah intinya. Jadi kan nggak bisa diambil kan gitu kan. Nah, jadi ditutup begini, tanpa udara di atas, tapi aku pakai lubang di bawah untuk sirkulasi, takutnya kebanyakan air. Siap. Nah, dibukanya kapan? Ya ketika dia sudah mulai berdaun, Kayak gini. seperti ini, sudah mulai dibuka, biar nggak terlalu panjang. Ambilkan yang di sana yang panjang-panjang itu. Oke. Nah, ini kalau telat buka dia panjang-panjang. Tapi pun Udah varigata ya Pak? nah, ini jadi ada yang variegata. Mahal tuh guys. Nah, ini variegata nih. 5 juta tuh. Nah, jadi sekitar segini ini berapa cuman? Paling kan 10%-nya gitu kan. 10% atau 20% yang jadi variegata. Gitu. Kalau variegata di petani itu jackpotnya lah. Pak, ini gagal berarti yang putih ini. Nah, itu nggak punya klorofil dia. Tapi hidup. Tapi kita nggak tahu masa hidupnya. Siapa tahu dia daun kedua ada hijaunya. Makanya dibiarin aja. Kita nggak tahu. Gitu. Berarti sebenarnya varigata ini kan kelainan yang menguntungkan, Pak ya. Sama kayak kucing albino kan jadi mahal. Terus kalau tanaman itu namanya varigata. Seperti kayak kamu kalau albino jadi mahal. Mulai resek dia, Bos. Coba albino aja. Nanti lah. Jadi kapan dipindah ke wadah-wadah seperti itu, Pak? Nah, nanti Bawa meja, Pak. nanti kalau sudah apa namanya? Sudah dia bisa mandiri lah. Dalam artian sudah tumbuh ada gede biasanya 3 daun. Kalau sudah 3 daun, sebenarnya ini sudah bisa dipindah. Sudah bisa dipindah.
Yang 3 daun begini ini sudah kuat, sudah bisa dipindah. Ya, Maksud kuat sudah mandiri ini apa, Pak? akarnya sudah jalan. Oh. Akarnya udah jalan, sama seperti ketika anak-anak kita lepas dari orang tua kan. Berarti yang kecil-kecil nih akarnya nggak bisa nyari makan sendiri apa gimana, Pak? Bisa. Sebenarnya ini kan sudah sendiri toh. Iya. Ya, sudah sendiri. Cuman dia kalau masih kecil itu kan dia dapat makanan dari bijinya kan. Sama kalau ayam itu kan dia dapatnya dari telurnya kan. Nah, dari kuningnya itu. Iya, di dalam itu. Sama kayak gitu. Nanti kalau sudah berakar berarti dia sudah bisa makan sendiri. Biar nutrisinya itu bertambah, kita pakai media tanamnya. Sama seperti sphagnum ini yang hanya bagian atas aja. Tadi pitmos ini juga hanya bagian atasnya aja. Yang bawah itu media tanam biasa. Karena kalau dibiarkan di sini nanti terlalu padat kan. Jadi harus dipisah biar kena angin, biar akarnya tumbuh lebih bebas. Jadi kalau terlalu padat tuh akarnya susah tumbuh gitu. Bukan, kalau terlalu padat itu biasanya kan kebutuhan sinar, kebutuhan UV Tertutup. tertutup. Terhalang. Jadi kan, ya sama kalau kita masak sempit-sempitan kan hidup kan nggak enak kan, enak yang longgar gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi diperlakukan sebagaimana makhluk hidup lah. Kalau cuaca Pak mempengaruhi Pengaruh banget. Itulah kenapa kita di sini dikasih paranet untuk mengurangi sinar. Nah, setidaknya teduh dulu karena dia masih kecil, dia nggak kuat panas langsung. Terus karakter anthurium itu dia memang half sun, dalam artian setengah matahari atau semi indoor lah. Iya. Itu tergantung karakternya. Tapi kalau kita tanam biji sayur, itu kan sudah bisa langsung kuat kan. Kalau kita tanam jagung itu kan langsung kuat ke matahari karena memang dia outdoor gitu. Kalau anthurium masih belum kuat. Semi indoor maksudnya gimana, Pak? Semi indoor ya separuh panas, separuh Taruh teduh. dalam kamar boleh nggak? Boleh. Bisa? Bisa dalam kamar. Tapi ketika dia nggak dapat matahari yang baik, anginnya kurang, biasanya dia batangnya terlalu panjang terus performnya jelek. Gitu. Kalau hidupnya hidup. Berarti lebih menguntungkan di musim penghujan atau Nggak ngurus musim kalau tanaman hias ini. Ya. Karena airnya itu ada terus. Mungkin kalau cuaca kan Tanaman-tanaman yang musim hujan, musim apa itu kan biasanya di ladang, ya nggak ada pengairannya. Kalau musim hujan tanam padi, kalau musim kering tanam jagung karena kebutuhan airnya jagung. Tapi kalau di lahan itu airnya ada terus, ya dia bisa tanam padi terus meskipun musim hujan, meskipun musim apa gitu. Terus saja produksi. Apalagi kalau di greenhouse, gitu kan. Makanya kayak Lombok itu di greenhouse bagus karena nggak ada hama yang masuk, pakai insect net, terus airnya bisa terkontrol, nggak terlalu banyak. terus kendala pembibitan ini ada nggak Pak? Kendalanya biasanya itu masih kecil itu udah banyak penawar kayak gini nih. Oh iya, Pak. Nggak. Kendala itu biasanya itu ada hama. Ada hama. Ya dalam artian biasanya ini siput. Hamanya biasanya siput. Makanya kita pakai yang biru-biru ini. Barang begitu paketan, Pak. Biru-biru ini untuk meracuni siput. Nah, jadi kalau takutnya itu entah dari air atau dari apa itu ada telurnya siput, terus siputnya tumbuh di sini, dia suka makan pupus daun. Akhirnya nggak besar-besar. Jadi ada pupus baru dimakan gitu. Ya hama lah. Semua punya kendala lah. Gitu. Jadi kita jaga tanaman itu gimana caranya. Terus setidaknya seminggu 1 kali itu kita semprot fungisida sama insek. Karena kan di greenhouse ini kan terbuka ya. Jadi kadang ada kupu-kupu, nanti dia nelor jadi ulatnya makan gitu kan. Sekali seminggu itu, Pak. Kita pakai sekali seminggu. Normalnya memang sekali seminggu. Di botolnya itu tertulis obat itu berfungsi 10 hari. Nah, itu ada di botolnya. Jadi kalau kamu beli merek apa itu dilihat di botolnya. Aturan pakainya, terus obat itu berlaku berapa lama. Nah, kalau sebulan sekali atau 2 minggu sekali telat. Nah, nanti pas nggak ada obatnya, kupu-kupu datang atau apa datang, akhirnya telat. Karena obat itu sebenarnya bukan untuk ngobati, untuk mencegah aja. Gitu. Yang bagus untuk mencegah. Gitu. Karena kalau sudah terlanjur kena ulat, ya kita harus semprot gitu kan, ulatnya memang mati, tapi kadang kalau terlalu banyak dosis jadinya daunnya jadi keriput
breeding. Ada contoh yang keriting nggak, Pak? Ada. Ada. Malah yang varigata yang harganya 30 juta itu. Waduh, keriting. kacau guys. Yang mana Pak keriting? Itu loh. Ini Pak. Bukan, yang pot coklat. Pot hitam. Hitam. Pot hitam. Kanan. Nah. Wah. Ini anak UB kayaknya Pak. Nah. Bukan anak UMI yang kerjaan ini Pak. Ini Kan udah Mbak. ini akibat terlalu banyak obat insektisida. Nah, ini apes nih. Tapi karena kini punya sendiri dan memang tidak niat dijual, jadi lebih legowo lah. Ya. Dengan begini kan tidak ada yang nawar. Tapi ini Biar nggak, Pak? dia besar. Ini karena kebanyakan insektisida dan bahkan sampai 2 daun ini tetap keriput. Ini kasusnya mungkin varigata itu perlu perlakuan dosis berbeda sama yang daunnya hijau. Nah, kita kan kompresnya kan sama tuh kan, satu tangki untuk semua. Tapi yang untuk varigata ini tidak kuat. Nah, akhirnya kita itu diajari tanamannya sendiri. Oh, kalau aku itu kebanyakan. Berarti kita perlu turunkan dosisnya. Nah, kalau nggak dikasih nanti bisa dimakan ulat. Tapi kalau dikasih terlalu banyak akibatnya begini. Tapi nggak mati, nggak apa-apa. Berarti kalau nggak mati kan bisa sembuh, Pak ya? Sembuhnya nanti itu di daun selanjutnya. Di daun baru. Oh, berarti ini tetap ini selamanya gitu. Iya, nggak bisa balik lagi. Sampai Seperti gede itu. ada contoh yang di sini nih. Mana lagi Pak? Ini udah sembuh nih. Tapi bukan varigata. Enggak. Oh, Kenapa dia ini sebenarnya barengan sama itu? Varigata kenapa lebih mahal? Karena dia tumbuhnya lebih lambat. Oh. Ya, karena kan yang masak sedikit kan ya. Iya. Klorofilnya sedikit. Nah, ini kan nih akibat kena insek kan jadinya seperti ini. Ya kan, keriput-keriput begini kan. Setrika Pak. Sampai 2 daun. Ini kan makhluk hidup, kamu mau disetrika. Nah, terus dia di daun selanjutnya setelah 2 daun dia tumbuhnya normal. Normal lagi, bagus lagi. Berarti ini daun baru Pak. Iya, daun baru. Nah, kandungan berarti insektisida itu nyimpen tuh. Bukti kalau dia itu nyimpen di dalam pohon. Buktinya sampai 2 daun. Ya kan? Tumbuh daun lagi dia masih seperti itu. Jadi itu sekali kita salah bisa bahaya, bisa kacau seperti itu. Jadi kan ini jadi nggak bisa jual gitu kan. Karena performnya nggak bagus. Halo Mas, kok diem aja Mas? Ya giliran Mas Yudi sekarang Pak. Ya kita udah berdua nih. Nah, Jadi yang Mas Yudi lakukan nih apa tujuannya nih? Kenapa Ini nih? penyaring kulit bijinya dipisahkan dari dipisahkan Ben- dari kulitnya. benih sama biji, Pak. Benih. Ah, Benih itu sama kayak biji. Nah, Kalau bibit itu udah Terus tumbuh. yang bulat tadi namanya apa? buahnya. Tongkol. Enggak. Ini yang kecil tadi, yang merah. Yang merah yaitu kulit biji. Kulit biji. Biji. Jadi ini bijinya. Ya, ini Ini bijinya. benih ya kata Bapak. Benih itu berarti biji yang istilah dari biji itu benih. Berarti untuk masih belum tumbuh itu benih. Tapi kalau bibit itu sudah tumbuh. Ya, itu ya, jadi ya, bibit. Ya kan masa nggak tahu Mas Tahu, itu tahu. tahu ya. Mas. Terus ini kenapa tak tanya? Ini kenapa ada lendir-lendirnya ini? Nah, apa ya? Makanan buat bijinya nggak sih Pak? Nggak tahu aku. Mas Itu ibarat itu, Pak. Ibarat kambing lahiran. Ya. Nah, Kalau di wanita hamil itu apa? Yang keluar duluan itu airnya ketuban. Oh, Ah. ya makanan kan Pak untuk, Iya. untuk si calon. Bukan lah. Apa Pelindung. Kalau kemarin ketuban ini jadinya, Pak. Begini jadi. Ketuban kok makanan. Ketuban itu untuk pelindung. Jadi Oh, ini bukannya makanan bayi ya? Bukan. Salah, Ketuban, saya salah. ketuban itu di luar bayi. Itu pas bayi kau doang kayak. Bayi kau doang makan ketuban. Jadi ada yang jalan, yang lain enggak. Ini generasi Oppo ini. Makan ketuban lagi. Nah, ini kan ada lendir-lendirnya nih, biarin nggak apa-apa karena ini mungkin dia pelindung bijinya gitu loh. Mungkin kalau pas jatuh, kalau pas apa, kadang kan di alam gitu kan dia jadi sendiri terus rontok sendiri. Nah, kan ini kan cerita di alam nih Pak. Bagaimana dulu Pak caranya biar kawin ya Pak di alam nih Pak? Angin, ada serangga, tapi kan biasanya tidak sempurna seperti kayak gini tadi ini nggak sempurna, nggak semua utuh jadi gitu.
biasanya di alam itu jadinya cuman seperempatnya, karena kan memang lebah, semut, apa segala macem nempel ke jantan, terus dia datang lagi ngambil madunya atau ngambil putiknya ke putiknya untuk minum madunya. Jauh-jauh dari Riau ke Jogja, terus magang di sini. Ya, saya tahu botani itu dari dulu guys. Jadi saya Dari waktu kamu kecil kan? yo Kenal ketuban. Ini akibat banyak makan ketuban. jadi ketuban tuh nggak ada orang makan guys. Tapi ada loh Pak sejarahnya Pak, bukan sejarahnya, ceritanya kalau bayi lahir dibungkus ketuban, terus ketubannya dimakan pas dia gede nanti kebal Pak. Ini. Oke guys, ini rupanya sudah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang di benak-benak mereka. Jadi kalian bisa komen kalau ada pertanyaan lain. Enggak, kalian kalau mau nanya ketemu langsung aja karena kita malu depan kamera gitu. Bukan ada banyak sebenarnya ini. Takut salah, kita membawa nama kampus. Kalau bawa nama diri sendiri, banyak tanya nih. Kebanyakan Indonesia nggak maju karena ini takut salah gitu tuh. Ya kan? Bahaya, kalau salah bahaya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Heeh. Memang ada apa dengan kampusmu bisa takut salah? Yuk, Gak apa ya, lebok itu. branding kita bagus. Oke, silakan kalian kasih pertanyaan buat mereka-mereka. Nanti IG mereka kita cantumkan di deskripsi ya. Ya, sini, Nah, sini. di deskripsi. Di sini aja lah, Kalian Pak. bisa tanya. Di sini ya, di sini. Oh ya di sini. Saya di Biar sini. kayak garis gitu. Biar tugas editor. Lu bikin susah editor. Siap, ditunggu pertanyaannya ya. Oke. Ditunggu pertanyaannya. Sik, kalian ini kalau nggak subscribe, nggak tak cantumkan di deskripsi. Subscribe Pak. Tak bunyi lonceng ya Pak. Abis di subscribe tunjukin unsubscribe lagi. Enggak. Kita nggak gitu Pak. Kita bukan tipe Oh gitu. gitu, bukan tipe begitu ya. Bukan. Ini apa, Pak? Subscribe laporkan. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan di sini guys. Lagi dari sampai Ke sana lah ya, ke sana. Oh alah iya. Oh. Jangan semua Pak. Oh, enggak semua. Bijinya langsung ke situ. Oh iya. Susah misalnya lagi. Itu tugasmu di sini. Gitulah. Oke. Jadi kalian di sini magang, banyak belajar tentang budidaya ya tujuannya ya. Padahal kita berharap agribisnis karena banyak petani itu sudah boleh belajar budidaya itu silakan, karena masa-masa pensiun, masa petani, masa orang jualan gitu nanti ujung-ujungnya aku tak budidaya aja. Karena bagian yang muda-muda itu yang jualan gitu. Karena sekarang kan memang zaman digital atau segala macam. Jadi gimana caranya budidaya ini lebih, ini kan manual kan. Mungkin kalian punya terobosan baru nanti di masa depan kalian, Pak ini tanamnya di in vitro. Kalau ini kan di out vitro, out vitro atau istilahnya apalah. Kalau di in vitro itu kan kita tanam pakai lab atau apa, terus suhunya bisa dijaga, bisa tumbuhnya lebih cepat. Mungkin satu biji bisa netas jadi 5 gitu, atau gimana pakai hormon apa. Itu kalian harus pelajari dan kalian harus balik ngajari petani lagi. Orang yang sudah bertani secara manual kayak gini nih, Pak ini loh ada inovasi yang lebih bagus lagi. Harapan kami petani-petani yang selama ini manual, kalian-kalian ini harus banyak inovasi, karena di luar negeri sana, di dunia luar sana itu sudah lebih canggih dari ini gitu loh. Kita tanam 1 bulan, 3 bulan tumbuhnya segini, tapi mungkin di daerah Thailand, daerah Cina itu dia sudah gede lagi. Nah, rata-rata mereka akhirnya jual duluan. Kalau mereka jual duluan, akhirnya harga pasar kita mengikuti mereka, bukan kita yang menciptakan harga pasar itu tadi. Nah, saya harap orang-orang agribisnis yang belajar budidaya itu mengarahnya juga ke sana. Cakep banget kata-kataku kayak gitu. Hati belakar ya. Hati belakar. Ada begitu. Oke, lanjut. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut konten berikutnya atau konten ini disudahi dulu. Oke, terima kasih. Selamat budidaya. Bagi kalian yang sudah lihat konten-konten, soalnya konten menyemai biji lidah gajah ini sudah ada di konten-konten berikutnya, jadi kita nggak perlu detail-detail di sini. Silahkan lihat video-video yang sebelumnya, karena ini kebetulan aja dari antero dunia Indonesia ini, ya kan, mahasiswa-mahasiswa yang sangat rajin, baik hati, ganteng-ganteng dan yes, tahulah. Tapi kalian sendiri bisa lihat kualitas dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, guys,
Selamat budidaya, semangat terus, salam budidaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.